Iya. Udah, Mbak. Udah. Dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Abila Titan Susilo, biasa dipanggil Abil. Asalnya dari Kediri, dari Sistem Informasi Angkatan 19, anggota Departemen KWU Himasifu. Silakan perkenalan. Oke. Nama Salota ya? Saya dulu aja ya, Mbak ya. NPM. Saya dulu ya, Mbak ya. Iya, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib, NPM 200820100111 dari kelompok Capricorn. Asal saya dari Jombang. Terima kasih. Oh ya. Sama-sama. Yang lain mungkin? Ya, nama next saya Alvin Tiwardana, bisa dipanggil Alvin, NPM 006 dari kelompok Capricorn. Asal saya dari Surabaya. Oh, asli Surabaya. Iya, iya. Ya. Rek, lanjutin, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syafiatul Kamila, NPM 2008-201-0016 dari kelompok Capricorn. Saya berasal dari Sumeneb, Madura. Oh iya. Luar pulau, jauh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nidau, NPM. Siapa lagi? Bidata. Ini, Mbak. Saya berasal dari Sidoarjo. Oke. Mbak Nadila suaranya kurang keras, Mbak. Mbak Nadila Anideu. Oh iya, saya ulang aja. Iya, suaranya kurang kedengaran. Iya. Perkenalkan, nama saya Nadila Anideu, NPM 2008-2010127. Saya berasal dari Sidoarjo. Oke, bisa dilanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Raditya Kansa Diva, NPM 2008-2010175. Saya berasal dari kelompok Scorpio. Asal saya dari Surabaya. Oke. Ini gimana, Mbak? Udah ya. Bisa langsung tanya atau gimana, Mbak? Mau main-main juga nggak apa-apa. Gimana? Tanya aja langsung ya, Mbak ya. Ada. Soalnya ini Zoom ya, Mbak. Iya. Durasinya ntar takutnya nggak cukup gitu, Mbak. Loh, pakai tahanmu loh. Masih banyak kan. Enggak, maksudnya durasi Nganggur, Zoom, Mbak. Oh iya, ada kan batas pakai free, Mbak. Iya sih. Iya, langsung aja apa? Langsung aja ya, Mbak ya. Ya. Saya mulai aja dari saya ya, Mbak ya. Oke. Nah, Kak Abiela ini kan dari itu ya, Mbak. Dari Hima. Nah, dulu itu kenapa Kak Abiela itu lebih memilih masuk ke Hima daripada ke BEM, Mbak? Gini dek, kalau untuk maba sih biasanya Hima dulu. Baru nanti kalau udah ikut organisasi setahun di Hima, baru biasanya boleh ikut BEM. Itu sih. Jadi nanti, Hima dulu. Jadi nanti Kak Abiela ini mau tertarik lanjut ke BEM atau lanjut di Hima, Mbak? Enaknya mana nih? Kalau aku pribadi pengennya masih ngabdi di Hima. Tapi iya. Lihat nanti sih. Lihat iya, pemimpinnya dulu. Iya, Mbak. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua itu ini, Mbak. Kak Abiela kan dari Departemen Kewirausahaan ya, Mbak ya. Iya. Itu apa sih Kak skill yang paling dibutuhkan untuk menjadi anggota dari Departemen Kewirausahaan itu, Mbak? Soalnya kan berurusan sama usaha-usaha dari teman-teman Hima itu, Mbak. Gimana, Mbak? Iya, kalau aku sih dulu pas diwawancara, pas tes masuk Hima itu ditanya
punya pengalaman di bidang apa. Kalau aku dulu emang pernah nyoba-nyoba lah, iseng-iseng bikin bisnis online gitu kan. Padahal tuh pengennya dulu itu di Departemen Luar Negeri kalau nggak salah. Terus pilihan keduanya KWU, tapi aku nyeritainnya yang pengalaman tentang wirausaha, jadi masuknya di situ. Kalau pengen masuk Hima itu tonjolin apa kemampuanmu gitu. Biasanya dilihat dari situ. Gitu ya Mbak. Jadi ada wawancaranya dulu ya Mbak ya sebelum masuk. Ya, ada. Oke Mbak, terima kasih jawabannya Mbak. Yang ketiga ini Mbak. Sama-sama. Yang ketiga ini sebenarnya dari itu sih Mbak. Saya sendiri juga agak bingung kalau ngaturnya. Ini kan Kak Abiala kan ikut organisasi kan ya. Ini bagaimana mengatur waktu antara kuliah dengan organisasi Mbak? Karena kan jadi mahasiswa itu kan sudah bisa dibilang sibuk banget ya Mbak. Itu bagaimana kalau sama organisasi lalu kuliah itu cara ngatur waktunya itu gimana Mbak? Organisasi sebenarnya nggak ganggu waktu kuliah sih, karena waktu semisal di organisasi ada rapat-rapat itu biasanya waktunya kayak malam cuma sejam 2 jam kan nggak ganggu sama sekali. Belum tentu seminggu itu ada rapat gitu loh. Cuma kadang rapatnya itu berapa bulan sekali apa terus kalau rapat departemen aja ya, maksudnya nggak rapat anak sehima semuanya, itu cuma ya bahas tentang program kerja yang mau dilaksanakan. Dia itu cuma butuh waktu 1 jam 2 jam, itu ya lain waktunya bisa buat kuliah sih, nggak ganggu sama sekali. Apalagi kalau nanti offline itu nggak ngaruh. Jadi udah diatur ya Mbak ya sama organisasinya biar nggak terlalu jemput sama kuliah. Oke. Itu saja sih Mbak pertanyaan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Ya Kak, saya mau bertanya Kak. Iya. Mau bertanya. Nah, ini Kakak dari jurusan Sistem Informasi ya Kak? Iya kan, kita sejurusan. Oh, nah itu mau tanya, alasan Kakak masuk di jurusan Sistem Informasi itu apa Kak? Dulu itu saran dari teman sih. Soalnya dulu itu aku tuh disuruh kuliahnya itu bolehnya di Surabaya. Kayak aku bingung. Kan temanku itu mau masuk di Sistem Informasi yang kampus sebelah. Nah, aku kan nggak mau jadi saingannya. Aku milih UPN. Gak ada alasan khusus sih. Aku itu nggak punya basic IT sama sekali. Aku malah pengennya tuh di bidang biologi, tapi ya rezekinya di sini. Jadi ya aku nggak punya basic sama sekali di IT. Gitu. Pakai jalur apa Kak waktu itu Kak? SBM aku. Oh. Iya. Nah, untuk dari Kakak dari organisasi departemen ya. Nah, itu soft skill atau hard skill apa yang bisa dikembangkan dalam organisasi itu Kak? Kalau soft skill itu lebih ke kepercayaan diri sih. Aku orangnya itu pendiam, nggak bisa bergaul gitu loh. Kayak milih-milih, maunya disapa dulu sih. Malah itu tuh sebenarnya nggak boleh kan. Tapi dengan organisasi itu kayak ada keluarga baru yang mau nerima kita, mau belajar bareng. Akhirnya kita tertantang untuk bisa percaya diri, terus belajar ngomong di depan umum itu, ya itu soft skill-nya sih. Lebih pede aja, jadi nggak minder lagi. Kalau hard skill kan kemampuan lebih ke ilmu ya. Ilmu segala jenis ilmu. Nah, kalau di Hima nanti kalau kalian ada kesulitan ngerjain tugas itu bisa itu minta tolong sama kakak-kakaknya yang ada di Hima kan juga ada kan. Nah, itu saling sharing itu bisa itu. Jadi ada enaknya di situ sih. Hard skill-nya. Nah, terus dari tujuan Kakak mengikuti organisasi dari Departemen Kewirausahaan itu apa Kak? Tujuannya pada saat memilih? Oh, dulu itu rencananya nggak ikut Hima, nggak ikut komunitasnya, itu ISKOM ya. Nah itu aku nggak ada rencana itu, aku pengennya
pulkam kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi itu ada kak kelas yang nyaranin gitu. Kan benefitnya masuk hima itu banyak banget. Kalau aku sebutin sih nggak bisa sih, tapi kalau dirasain tuh ada perubahan banyak gitu loh. Ada perubahan positif sama diri aku. Jadi ya itu sih. Kalau milih KWU-nya karena ya itu aku punya pengalaman di bidang yang sama gitu. Kan itu ya, sistem informasi kan gabungan manajemen sama IT. Nah, Bisnis, iya. ya bisnis. Nah, KWU kan juga berkaitan. Jadi Iya. saling mendukung gitu sama kuliah itu. Ya. Oh, ya. Makasih Kak. Itu dari Oke. saya nanti. Oke. Halo Kak. Iya, halo. Selanjutnya saya yang mau bertanya. Iya. Nah, untuk yang pertama, itu kan katanya kakak tadi pendiam ya. Nah, Iya. caranya Banget aku. kakak menghadapi lingkungan baru yang asing itu gimana kak? Awalnya itu sih, kayak lihat kondisi lingkungan sekitar aja. Kayak misalnya, ya aku sih lebih suka mengamati dulu gitu loh sebelum bergabung ikut ngobrol itu biasanya ngamati dulu orang-orangnya kayak gimana gitu. Nah itu baru abis itu ya nimbrung aja apa yang ada di hati itu ungkapin aja kalau mau ngomong apa nanti juga nyambung aja gitu. Jadi nggak lagi kayak mau ngomong sesuatu itu minder nggak nanti dikirain apa gitu kan biasanya kita mikirnya nanti orangnya gimana jadi los deh gitu ngomong aja kalau sama orang. Oh iya kak. Nah untuk selanjutnya menurut kakak nih, misal disuruh milih antara ikut organisasi dengan IPK rendah atau tidak ikut organisasi dengan IPK tinggi. Itu kakak sendiri milihnya apa? Alasannya gimana? Aku milih ikut organisasi IPK tinggi. Soalnya rata-rata anak hima itu nggak ada yang IPK-nya rendah. Pasti tinggi, di atas 3, di atas itu sih. Justru positifnya ikut hima itu bisa ngatur waktu. Gimana kalian organisasi sama fokus di kuliah. Jadi termotivasinya ada motivasi lebih gitu loh. Kayak langsung kayak aku ikut organisasi jangan sampai kuliahku itu down. Jadi ya semakin giat walaupun aku nggak terlalu orangnya nggak terlalu ambis kalau belajar gitu sih, tapi kalau untuk tugas ya aku niat gitu. Terus dibantuin sama teman-teman gitu. Itu bantu nilai gitu. Jadi kalian bakal down di kuliah gara-gara organisasi itu nggak ada ceritanya sih, belum ketemu aku. Itu. Oh iya kak. Untuk selanjutnya prinsip kakak dalam menghadapi suatu masalah itu gimana? Misalkan ya dalam organisasi itu kayak ada masalah, itu prinsip kakak dalam menghadapi masalah itu gimana? Masalahnya yang apa ini contohnya? Masalah banyak. Masalahku juga banyak ini. Kalau masalah misal apa ini contohnya? Kayak di departemen kakak itu kan kewirausahaan gitu kan, maksudnya apa ya? Kayak misal beda pendapat. Nah iya gitu. Kalau beda pendapat sih gampang. Yang penting kita tuh jangan egois, jangan merasa direndahkan diri kita. Terus pokoknya jangan egois lah. Nanti kalau kita legowo kan pasti kita saling menerima. Pasti pemikiran kita tuh kalau digabungin sama mereka pasti akan jadi lebih baik gitu loh. Jadi enggak sih aku. Kalau itu santai sih aku. Kayak kalau misal pendapatku nggak diterima ya udah berarti kita coba lain waktu gimana caranya kita jadi orang yang solutif gitu. Kayak gitu sih. Ada masalah lain iya, masalah lain apa? Ya enggak, cuma pengen nanya itu aja sih. Terima kasih kak. Oke. Selanjutnya siapa nih?
Halo Kak, saya mau bertanya Kak. Ya, Pernah nggak Kakak mengalami kesusahan pada salah satu mata kuliah di semester 1? Kan itu kita kan maba kan awal-awal kan kayak beda gitu lingkungannya dari ya, yang anak SMA ke benar-benar. masuk ke kuliah gitu kan. Aduh, Kakak pernah kesusahan aku kayak gitu nggak? aku curhat loh nanti. Aku Nggak apa-apa. paling lemah di bahasa pemrograman, ya ampun. Aku gak paham apa-apa, Dek. Cuma kayak apa ini gitu. Kayak maksudnya apa ya? Kayak kalau PSI, pengenalan sistem informasi kan masih kayak baca-bacaan gitu ya. Aku sih Iya. masih bisa ngikutin, tapi kalau bahasa pemrograman ini baru pertama kali dan gak pernah nyentuh yang namanya IT. Orang-orang sekitar tuh gak ada yang ngarang-ngarain IT tuh isinya gini-gini, ngoding-ngoding tuh gak ada. Kaget waktu itu. Dan ya berimbas di nilai IP ku. Gak apa-apa wis. Itu cara kalau itu sih sebenarnya. Kalau mau berlatih sih sebenarnya bisa, tapi ya itu kelemahanku itu males. Gak boleh dicontoh sih itu. Kalau itu banyak kan di YouTube sama web-web yang nyediain apa kursus gratis gitu kan banyak sebenarnya. Itu ya ada sih kakak kelas kita itu dari SMA IPA nggak ngerti IT sama sekali, tapi IP-nya di bahasa pemrograman itu tinggi karena niat dia untuk belajar itu juga tinggi. Itu sih kembali ke diri kita masing-masing gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Kakak jika menghadapi dosen yang killer Kak? Dosen yang banyak kasih tugas gitu. Dosen yang ngasih banyak tugas ya, kalau aku sih nggak pernah. Yang pertama itu jangan pernah menghujat atau menggibahi dosen ya, Dek. Nanti ilmunya nggak berkah. Ya kerjain aja. Malah itu kalau ada dosen killer, nanti pas ada itu survei dosen terfavorit, tak pilih, Dek. Tak pilih itu dosen. Sayang aku. Pokoknya kalau kalian itu kuncinya berikan yang terbaik. Kalau kalian pengen nilainya bagus itu pahami dulu dosennya, Dek. Kalau ada dosen yang pengen tugasnya itu bagus sempurna gitu, berarti fokusin aja di tugasnya. Ada yang dosen yang pengen UASnya itu yang bagus itu, berarti ya tugasnya ya gak terlalu bagus, gak apa-apa sih ya, yang tetap yang terbaik tapi UTS-nya yang dikebut tuh biasanya gitu. Ada yang dosen lagi tuh yang sering nanya itu malah langsung auto A, itu juga ada. Jadi kita harus ngerti dosennya, sifat dosennya itu, tipsnya. Oke Kak, lalu pertanyaan terakhir Kak dari saya, apa tips dan trik Kakak biar dapat nilai yang memuaskan gitu Kak? Ya itu sih kembali lagi, kerjakan yang terbaik, selalu belajar, jangan itu mudah menyerah sih. Kalau nggak bisa ya belajar dari berbagai sumber, dari berbagai orang, semua itu adalah guru kita ya. Jadi kakak kelas bisa, sama teman bisa. Pasti banyak kan teman kalian yang ada dari SMK-nya udah IT gitu kan, banyak juga bisa minta tolong kerja bareng gitu, Zoom bareng, Google Meet bareng. Terus kalau online lebih mudah sih menurutku, kayak tugasnya ya mudah gitu loh. Soalnya kalau offline itu banyak prakteknya yang lebih ribet gitu. Kalau offline sih kalau online itu menurut aku lebih gampang ya. Kayak gitu sih. Ya kerjakan yang terbaik gitu. Ya. Oke, Kak, itu aja makasih sih. Kak. Kak, saya ingin bertanya. Kakak kan ikut organisasi. Nah, untuk persiapan kakak sebelum masuk organisasi itu apa aja, Kak? Untuk persiapan ikut organisasi ya. Ya dulu kan aku niatnya nggak ikut organisasi, jadi aku gak ada gambaran mau gimana. Jadi aku ngikuti aja, kayak pas masuk itu kan ada kadepnya kan, kepala departemen. Jadi lebih kita harus ngapain, nanti pasti diarahin dan diajarin, karena di situ tuh bukan bukan yang saingan yang mana yang terbaik, mana yang baik, tapi belajar bareng-bareng gitu. Jadi ya
pasti bisa kok ngelewatinya itu. Gitu. Santai. Enak kok masuk. Terus Nah, selama kakak ikut organisasi, manfaatnya organisasi tersebut untuk diri kakak itu apa, Kak? ya aku merasanya lebih bisa punya skill ngomong di depan umum, walaupun public speakingku nggak bagus-bagus amat, tapi aku sekarang nggak ada kayak deg-degan kalau di depan orang banyak. Terus kalau ngomong lebih pede aja, lebih percaya diri, karena kita punya kemampuan masing-masing, kita punya kelebihan, kekurangan masing-masing, setiap orang tuh punya. Jadi kesalahan, kalau kita ngomong salah itu wajar, karena ya itu manusia tempatnya salah dan lupa. Itu juga membuatku tersadar gitu loh, masuk hima itu kayak bisa jadi aku lebih baik di soft skill aku. Terus apa lagi ya? Ya pengalaman, terus banyak kenalan baru dari luar hima, luar kampus itu banyak itu. Selama ikut organisasi itu pasti ada manfaat sama perubahan dari diri kakak kan. Nah, perubahan dari diri kakak dari yang dulu ke kakak yang sekarang itu apa? Ya itu tadi sama kayak manfaat sih. Jadi lebih aku ngerasanya itu aku lebih dewasa sih. Berpikirnya tuh beda dari yang kemarin, kan aku selalu melihat dari satu sisi gitu. Ternyata itu dunia itu nggak sesempit itu gitu. Terus jadinya lebih terbuka aja pikirannya, lebih percaya diri gitu sih. Itu yang paling aku senengin masuk hima itu gara-gara ada perubahan yang harusnya aku gitu, tapi dulu kan nggak ada yang ngarahin, tapi karena masuk hima banyak temannya belajar bareng, akhirnya bisa ngelewatin masa-masa itu gitu. Baiklah, terima kasih Kak sudah menjawab. Ya, sama-sama. Udah selesai nih Kak. Tapi saya mau itu Kak, mau tanya-tanya juga Kak. Apa nih? Gak apa-apa nih Kak. Gak apa-apa, ayo sharing. Ayo sharing gak apa-apa. Kan ini kan kita kan edisinya kan offline ya, online ya Kak ya. Jadi nggak tahu acara sebenarnya edisi itu kayak gimana. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, cerita dong Kak, pengalaman Kakak dulu waktu edisi secara offline itu gimana Kak? Soalnya kan ini acaranya kalau saya lihat online ini udah seru Kak. Bagaimana kalau offline pasti lebih seru kalau menurut saya Kak. Nah ini boleh cerita Kak. Iya. Kalau ingat masa lalu itu aku suka lupa. Dulu kan edisi tiap hari Sabtu, kalau nggak salah. Sabtu Minggu apa Sabtu doang ya. Pokoknya akhir pekan gitu loh. Selama 3 kali. Nah, ada di situ ya, kalian tugasnya apa sih kemarin? Yang nunjukin itu loh. Yang video-video itu apa sih yang kemarin tuh? Kemarin itu pensi Kak. Karya seni. Pensi. Nah, iya Kak itu. Pensinya kan kalau online kan enak, kalau mau nari bareng kan jadi langsung dilihat gitu, nari bareng, pas ada pensi nyanyi itu ya nyanyi kelihatan bareng gitu, bareng-bareng kan enak. Terus penutupannya dangdutan bareng gitu. Terus kalau drama itu lebih ngena kan kalau drama. Kayaknya pensinya seru sih. Terus ada outbound juga. Nah, kalian itu disuruh buat kaos angkatan nggak? Dulu pas aku edisi, itu disuruh pakai kaos angkatan warnanya pink semua. Nah, itu lucu banget. Nggak ada, Nggak disuruh Kak. belum disuruh apa emang nggak ada? Belum sih, Kak. Edisi ini belum ada gitunya, Kak. Cuma tugas-tugas doang. Apa aku spoiler ya? Enggak ah. Dulu itu sih disuruh buat nama angkatan, yel-yel angkatan, kaos angkatan gitu. Nah, kalau offline itu kayak lebih raket gitu. Kayak karena sering ketemu kerja sama bareng. Apalagi pensi itu kan gabungan dari beberapa kelompok kan ya. Nah, itu makin kenal sama beberapa orang. Jadi ya apa ya? Kayak
kayak sebagian besar itu udah tahu namanya, udah tahu gitu deh. Kalau offline kan palingan follow-followan IG, siapa nomor headline gitu. Gitu. Iya Kak, gak enak sebenarnya Kak online gini Kak, kurang kerasa gitu, Iya, kurang greget. kurang greget ya. Pagi kurang greget. Gak tahu rasanya pagi-pagi ngantuk-ngantuk ke kampus mau ospek gitu. Ada rencana masuk himap atau iskom ini, teman-teman? Kalau dari saya Kak, saya sebenarnya tertarik ke iskom juga. Soalnya kan Iskom, iya. ya, soalnya kan saya kan juga pengen ngembangin itu sih Kak. Kayak skill coding itu kan Iya, saya iya. juga dari SMA Kak. Masih awam sama yang namanya coding-coding. Iya, iya, benar-benar. Kan di Oskom kan Kalau itu Kak, ada kayak diajarin gitu sih Kak. Cara belajar iya ada coding kelasnya. gitu. Nah, itu Kak. Nah, kalau ikut iskom biasanya bisa ikut jadi panitia, kayak panitia. Kayak ada ospek itu ikut panitia. Kalau hima kan pasti yang nge-handle itu acaranya. Biasanya kalau sama yang nggak ikut iskom, nggak ikut hima ya buat dapat sertif itu biasanya buat nambah-nambah sertif gitu loh, buat menambah pengalaman itu ya ikut panitia. Boleh itu juga sama aja nambah pengalaman. Tapi Iskom itu ya Kak, Yang lain organisasi gimana nih yang lain? Iskom itu organisasi resmi ya Kak ya. Dari Ini Himasivo. komunitas. Iya, komunitasnya Himasivo. Iya Kak. Yang lain mungkin ada tambahan. Saya Kak mau nanya. Apa. Halo. Aku gak dengar. Halo. Ya Allah. Ya. Udah habis ya Kak waktunya. Udah habis. Gimana nih? Gak tahu. Mungkin masih bisa lanjut ini. Bentar paling. Iya Kak. Oh ya. Gini aja Kak. Dulu pas waktu daftar hima itu saingannya banyak nggak Kak? 50%-nya diterima. Yang daftar itu antara 60 sampai 80 orang nggak sih kalau nggak salah itu dulu. Kayaknya yang diterima itu 30-an. 60 atau 80 ya? Pokoknya ya yang diterima itu 50%. Kuota yang diterima itu tergantung sama BPH-nya, ketuanya, wakilnya mau anggota berapa itu tergantung mereka sih. Itu. Udah tarik. Waktunya udah hampir habis ini Kak. Udah hampir 40 menit ya. Nanti mati sendiri ya? Itu aja Kak. Terakhir Kak, kesan dan pesan untuk maba-maba ini Kak. Kan butuh bimbingan juga sama senior ini Kak. Yang terakhir. Aku aja masih merasa maba. Ada salah satu dosen ngomongnya mahasiswa beneran kuliah itu pas semester 4. Kalau 1 sampai 3 itu masih adaptasi gitu. Jadi ya dasarnya dari kuliah itu malah di semester awal-awal. Jadi kalian pol-polin aja kayak apa sakit-sakit ya nggak harus sakit sih, maksudnya kerja keras sampai pokoknya cari-cari referensi dari mana aja sampai kalian benar-benar paham, karena itu akan bergantung ke kedepannya. Jadi apa yang kalian lakukan dari ini kan yang masa depan kalian kan bisa dilihat dari hari ini gitu loh. Jadi saranku sih itu aja. Aku takut waktunya habis. Pokoknya itu kerja keras aja buat benar-benar paham sama materi kuliah biar nantinya nggak nyesel gitu aja. Kalau aku kan nyesel di belakang nilainya jelek. Ya aku minta maaf ya kalau misalnya aku ngomongnya ada salah-salah kata sama kalau jawabannya kurang memuaskan gitu. Karena aku juga masih belajar. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Ini udah
sudah di penghujung acara ini Kak. Aduh, waktunya Iya, udah iya. boleh. Kita gitu Iya. aja ya Kak. Terima kasih untuk sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih Iya. banyak. Sama-sama. Nanti kalau ada waktu Makasih luang juga. boleh kok sharing-sharing lagi, boleh ya Kak ya? Iya, boleh banget. Kalau ada Pak, chat aja. Iya. Udah gitu aja ya Kak ya. Terima kasih banyak. Iya. Jangan Terima lupa kasih, Kak. ikut webinar, woi. Oceanku. Siap Kak, siap. Iya. Ada CP ku di situ.